Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh bersemangat dikatakan shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemarin 14 Februari seluruh dunia merayakan hari di mana disebut dengan hari kasih sayang Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, kita ngalamin kebaikan demi kebaikan setiap hari, amin. Setiap detik, setiap nafas yang kita hirup Bapak Saudara adalah cintanya Tuhan buat setiap kita, amin. Begitu pagi hari ini, waktu kita datang di tempat ini, datang di rumahnya Tuhan, waktu kita menaikkan pujian, bukan hanya sekedar nyanyian, tapi sebagai doa kita ke hadapan Tuhan, amin. Mari sama saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang indah yang Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Nafas, kekuatan, kesehatan, kehidupan yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan buat setiap kami. Sepanjang minggu ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan atas cinta yang begitu besar Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kau berbicara pagi hari ini, awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan yang kami puji, hanya nama Tuhan yang kami permuliakan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hari ini.
Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Ku tahu Kau Tuhan selalu bersamaku. Mari sama-sama katakan, ku hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Kau selalu bersamaku. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, oh hanya Kau, oh hanya Kau lagu wajahku. Izinkanlah mari sekali lagi sama-sama kita mengangkat pujian dan katakan, hanya Engkau, oh hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Oh, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagukan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi Hosana, oh, ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang mari sambil angkat tangan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang aku muliakan, yang ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang ku nyanyi Hosana, oh, ku nyanyi Hosana, oh bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang Tuhan, Kaulah yang disembah. Oh, Kaulah yang disembah. Haleluya, oh haleluya. Benar Tuhan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk melompat, menari, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya katakan, berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sampai pagi hari ini seberapa kita yang ngalamin kebaikannya Tuhan. Allah kita Allah yang memberkati, amin. Mari katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus memberkatimu. Berikan salam kiri kananmu dan katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama duduk tangan Tuhan kita kuat. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan
surga bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, oh aku mari sekali Bapak Ibu sendiri. Aku atas sempurna anugerah. Mari sama-sama. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu oh nyata bagiku, nikmat kebajikan surya bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, oh aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Mari lagi sama-sama katakan, aku diberkati, nikmat kami bagi hari ini ya Tuhan, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Mari sama-sama nyatakan, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari sekali lagi dengan iman katakan, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kau. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekarang katakan kiri kanan, kamu diberkati, kamu sekali katakan depan belakang, kamu diberkati atas sempurna anugerah. Mari sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, oh aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, oh aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau Allah yang mekarkan setiap kami pagi ini ya Tuhan. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita percaya Allah kita Allah yang ajaib, amin. Dia sanggup memberkati setiap kita. Yang percaya boleh sorakan amin. Mari sama-sama, come on. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Yesus, Yesus,
perkasa Kau sumber. Amin. Layak perkasa meminta samanya. Yesus kaulah Raja Murni. Tuhan anugerah perkasa Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Layak berkuasa dan meminta bagi namanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Mari sekali lagi sama-sama angkat suaramu dan katakan Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat, buat kuasa yang Tuhan nyatakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus ada dalam hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Saya akan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation now revealing you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Terima kasih. Beautiful, wonderful name Jesus. Mari sama-sama kita berkata. With God the Lord Most High.
What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan, yang mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang lebih mengetahui setiap isi hati kami hari ini Tuhan. Kau yang mengerti Tuhan Yesus kesedihan kami, harapan kami Tuhan, luka kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, biar roh kami Tuhan Yesus menyala Tuhan. Biar roh kami Tuhan semakin lagi Tuhan Yesus mengandalkan Engkau Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang dikatakan semua berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Yang siap, mari kita katakan amin. Sebelum duduk, berarti Pak Gembala gak boleh duduk Pak Gembala ya kan. Sebelum duduk, katakan sebelah kanan kiri, bilang Tuhan Yesus edun bagerna. Artinya Tuhan Yesus baik sekali gitu ya Bapak Ibu. Silakan kembali duduk. Shalom. Belum semuanya shalom. Oke, senang sekali bisa kembali di GBI Wow dengan tempat yang baru gitu ya. Saya percaya semakin besar kapasitasnya berarti Tuhan semakin ready, semakin yakin bahwa tempat ini akan dipenuhi banyak jiwa. Amin. Siapa yang rindu GBI Wow dipenuhi dengan jiwa-jiwa? Amin. Artinya tugas Bapak Ibu semua untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong itu. Amin. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari kitab Galatia. Kitab Galatia adalah kitab yang pertama ditulis oleh Rasul Paulus. Dan beberapa teolog gitu ya yakin dan tahu banget bahwa kitab Galatia ini ditulis dengan emosi Bapak Ibu, dengan kemarahan dari Rasul Paulus. Dan Bapak Ibu tidak akan menemukan di Galatia gitu ya sebuah kisah, sebuah salam yang panjang, sebuah doa ucapan syukur gitu ya, nggak ada di awal-awal perikop itu. Tetapi dimulai dari perikop pertama dengan judul yaitu hanya ada satu Injil. Nah, kita akan baca dalam Galatia 1 ayat yang ke-6. Kita baca dengan bersama-sama 3, 2, 1. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Stop sampai sini.
Rasul Paulus membuka kalimatnya dengan bilang, aku heran. Rasul Paulus bilang di luar nurul ini teh orang-orang Galatia. Kok bisa gitu ya orang-orang Galatia itu berbalik daripada Tuhan Yesus, dari Injil yang Tuhan sudah beritakan. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa Injil yang diberitakan kepada jemaat di Galatia bukan Injil yang kaleng-kaleng Bapak Ibu, tapi adalah Injil kasih karunia. Dan kenapa Rasul Paulus benar-benar marah? Karena jemaat Galatia sudah mencampurkan pengajarannya dengan ritual agama, dengan ritual Yahudi. Makanya dia sangat-sangat marah dalam kitab ini, dalam perkataannya gitu ya. Dan kita lanjutkan di ayat yang ke-7, 3, 2, 1, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu, sebenarnya Rasul Paulus tuh cuma mau bilang, sekarang yang Injil kalian tahu, yang kalian udah campur dengan ritual agama, itu adalah Injil yang palsu. Katakan bersama-sama, palsu. Dan hari ini Bapak Ibu, kita hidup di dalam teknologi yang sangat-sangat berkembang. Bahkan kantor saya adalah kantor teknologi gitu ya. Dan kita membuat yang namanya AI. Kita membuat namanya artificial intelligence. Boleh next? Mungkin Bapak Ibu dulu gitu ya, fotonya ya udah foto aja. Tapi sekarang udah bikin makin cantik, betul? Coba di sini siapa yang pernah edit mukanya lebih cantik seperti ini? Yang senyum-senyum saya juga pernah, ya kan? Yang tadinya aduh pipinya nih agak gendut sedikit gitu ya, kita pakai foto editor, kita pakai teknologi untuk lebih muda sedikit, lebih kenceng sedikit, hidung saya kurang mancung, saya mancungin gitu ya. Sekarang bisa begitu Ibu, Bapak Ibu dengan teknologi. Dan yang kedua gitu ya, next boleh. Ini yang tadinya nggak ada jadi ada. Coba emang ada K-pop ini datang ke Jakarta dan foto di rumah kita? Nggak ada kan? Dan bahkan saya pun bisa membuat AI ini, orang-orang yang sudah meninggal, kita masukin aja fotonya dan dia bisa di sebelah kita. Saya pernah foto papa saya, tapi jadi jelek gitu ya. Jadinya saya nggak posting gitu ya, ini mukanya bohong banget gitu. Tapi itu bisa dilakukan saat ini. Gak hanya itu Bapak Ibu, bahkan dari suara. Saya suara fals, saya taruh aja di AI, suara saya jadi bagus. Dan yang ngomong adalah robot, yang ngomong adalah teknologi gitu ya. Dan gak hanya itu, kemarin beberapa minggu yang lalu saya tuh melihat di sebuah video di TikTok bahwa ada seorang influencer, dia itu sangat mengkomeni sebuah stasiun televisi. Bapak Ibu tahu stasiun televisi yang ada ikan terbang? Nah itu, tahu kan stasiun televisi apa? Dan stasiun televisi tersebut membuat video, membuat film, semuanya AI. Dan influencer tersebut marah dengan stasiun televisi tersebut karena wah ini udah benar-benar mengacaukan dan mengotori dunia perfilman, dia bilang. Kok bisa gitu ya ini lolos dari QC dan lain-lain. Dan itulah yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Kita gak bisa membedakan mana yang palsu dengan yang asli. Mungkin dulu kita ibu-ibu belanja gitu ya, susah banget untuk masih bisa lah ya, masih bisa untuk membedakan mana yang benar-benar coach dari Amerika sama yang dari Cina. Sekarang udah semakin makin mirip lagi dengan yang asli Bapak Ibu. Dan kadang-kadang Bapak Ibu yang kita dengar kata Tuhan ataupun Tuhan bilang itu belum tentu benar-benar dari Tuhan. Karena sekarang yang palsu itu bukan berarti jahat. Bahkan kedengarannya bisa baik, kedengarannya bisa relevan, kedengarannya bisa benar. Tapi kita harus cek lagi apakah itu benar suara Tuhan atau emosi kita atau orang yang lain yang memang gak benar kayak gitu ya. Dan makanya Bapak Ibu hari ini kita akan belajar yang satu kata yang paling penting yaitu adalah otentik. Katakan bersama-sama. Otentik. Coba colek kanan kirinya, otentik bos gitu. Nah Bapak Ibu next, apa artinya otentik? Otentik artinya sah, tulen, asli, dapat dipercaya. Dan
Justru Bapak Ibu, iman yang otentik itu sekarang ini sudah semakin mahal. Maka dari itu iblis sangat senang banget untuk mengacaukan iman yang otentik ini. Dia tahu bahwa orang Kristen paling gampang supaya imannya udah gak otentik lagi. Gimana caranya? Dengan melemparkan dusta, dengan melemparkan kepalsuan, dengan melemparkan kebohongan. Dan Bapak Ibu, iblis itu kerjanya 24 hours adalah melemparkan dusta. Kalau seorang dokter dia lembur itu karena ada pasien, betul? Seorang pengacara dia lembur karena nyelesain kasus. Tapi kalau iblis paling gampang dia lembur untuk melemparkan dusta kepada kita. Dan makanya enggak heran bahwa Daud bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena kalau enggak yang kita akan dapetin adalah dusta daripada si iblis itu. Dan mungkin Bapak Ibu, kata-katanya iblis itu bukan kata-kata udah lu ambil aja tuh duit dari kantor 50 juta. Enggak gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang suara-suaranya tuh kayak gini. Udah gak apa-apa gak baca Alkitab seminggu. Kan lagi sibuk. Gak apa-apa sebagai laki-laki gitu ya di rumah. Gak apa-apa marah sama istri. Kan lagi banyak tekanan di kantor. Istri mana tahu. Gak apa-apa ibu-ibu marah-marah sama anak-anak. Kan banyak cicilan misalnya. Semua dilonggarkan dari hal-hal yang kecil. Kita ngerasa gak apa-apa untuk gak ke gereja sekali 2 kali. Toh Tuhan tetap mengasihi. Itu sebenarnya dusta yang iblis mau katakan kepada kita. Atau yang kedua, kita ngerasa bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Gak apa-apa orang pacaran juga pasti jatuh dalam dosa. Gak apa-apa pelayanan jatuh dalam dosa, pasti juga orang lain seperti itu. Kita merasa karena semua orang melakukan itu jadi benar. Itu jadi kenyataannya. Pada sebenarnya enggak Bapak Ibu. Kalau hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, artinya kita nggak pernah menolak ketaatan. Kalau firman Tuhan berkata jangan mencuri, jangan membunuh, menghormati orang tua dan lain-lain, tapi kita berkompromi, artinya sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Hari ini kita boleh datang ke ibadah, kita berkata kita mengasihi Tuhan, buktinya saya ada di gereja. Tapi ketika kita di hari Senin sampai Jumat, kita seperti orang dunia. Artinya apa? Kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Hanya cuma ada di mulut kita, tapi tidak pernah kita lakukan. Dan hari ini Bapak Ibu, saya percaya dan saya berdoa bahwa jemaat GBI Wow di tahun 2026 ini memiliki iman yang otentik sama Tuhan. Amin. Gak cuma yang diomong aja, gak cuma yang di pikiran aja, tapi benar-benar dilakukan. Benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita akan baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Apa yang iblis katakan? Next boleh? 3, 2, 1. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Siapa? Iblis di sini. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Cara kerja iblis Bapak Ibu cuma lemparin dusta kecil aja sama kita setiap hari. Yang bilang kalau gak ada yang mengasihi kita, yang bilang kalau kita not good enough, kalau yang bilang kita siapa diri kita, itu cuma kecil-kecil aja dusta yang dilemparkan. Dan cara kerja iblis gak bilang untuk kamu langsung jatuh, kamu langsung melakukan sesuatu yang besar gitu ya. Tapi menggeser diri kita sedikit demi sedikit. Boleh slide sebelumnya. Dosa kecil yang ditoleransi hari ini akan menjadi kebiasaan besok. Dan akhirnya mengeraskan hati tanpa kita sadari. Kita ngerasa semua orang ngelakuin hal yang sama. Kita ngerasa semua orang di kantor ngambil duit kantor. Kita ngerasa gak apa-apa dengan hal itu. Akhirnya itu kan menggeser kita dan akhirnya kita punya hati yang keras. Akhirnya apa? Penyakit gitu kan. Akhirnya apa? Penyakit yang kita nggak inginkan gitu ya. Kita jadi keras hati Bapak Ibu karena kita merasa itu yang kebenarannya. But that's not it.
bukan itu kebenarannya. Dan next, iblis itu tidak menyerang kita secara frontal, tapi bekerja melalui bisikan dusta yang halus dan berulang. Bapak Ibu, setiap malam saya itu tidur sama mama saya karena udah nggak ada apa-apa, jadinya kita tidurnya selalu bareng gitu. Dan kebiasaan mama saya adalah sebelum tidur selalu pasang Netflix. Biar apa? Biar rame kamarnya gitu kan, biar ada orang lah gitu, biar terang gitu. Dan akhirnya bukan kita nonton TV nonton kita sampai kita bobo gitu kan. Dan setiap film yang ada di Netflix, mau itu romansa, mau itu drama, mau itu keluarga, pasti ada aja pasangan yang lesbi ataupun homo. Betul? Dan itu merasa untuk generasi muda memperlihatkan tidak apa-apa untuk menyukai sesama jenis. Karena itu terus yang terulang-ulang, itu terus yang diperlihatkan. Dulu Bapak Ibu, tahun 2020 kita semua mengalami namanya COVID, betul? COVID, pandemi, terus berulang-ulang di televisi. Apakah hari ini tidak ada COVID? Ada, tapi kenapa tidak disiarkan berulang-ulang? Ya, itu adalah sebuah dusta yang terus berulang-ulang dan akhirnya kita jadi takut, yang akhirnya kita kehilangan harapan, yang akhirnya kita meragukan Tuhan. Dan itulah yang diinginkan, sesuatu yang berulang-ulang secara halus aja, tapi itu bisa menggeser iman kita dari Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu, pilihannya ada di kita. Pilihannya adalah kita mau stand up untuk iman kita tetap otentik atau tidak. Atau kita mau mendengarkan dusta-dusta iblis itu. Atau kita mau mengiyakan setiap apa yang dikatakan. Mungkin kemarin siapa yang di sini couples Valentine's ya kan? Yang dikasih bunga nggak ada, aduh kasihan. Yang dikasih coklat, oke saya juga enggak ya. Dan mungkin kita ngerasa, ih kok suami saya nggak perhatian sih. Ih kok nggak dikasih apa-apa sih sama pacar. Ih udah nggak sayang lagi ya. Ih udah nggak mengasihi, udah nggak kayak pas waktu pacaran. Pas pacaran mas tiap hari dikasih coklat sampai gendut gitu misalnya ya. Sekarang kok udah menikah nggak begitu lagi. Dan kalau kita mengiyakan dusta-dusta itu, pikiran-pikiran itu, akhirnya apa? Baper. Akhirnya apa? Cuek, jutek sama istrinya, sama suaminya. Padahal kan ya mungkin udah berumur, gak gitu lagi masanya kasihnya bunganya di bank, bukan bunga beneran, ya kan? Ibu-ibu lebih suka yang itu kan? Ya itulah mungkin yang sebenarnya kalau kita terus mengiyakan dan itu akhirnya membuat kita overthinking dan akhirnya kita jadi memiliki pilihan-pilihan yang salah dalam hidup kita. Dan dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya akhirnya kita kalau percaya dengan apa dusta iblis, kita merasa bahwa benar ya ternyata suami saya gak bisa berubah. Benar ya kayaknya orang tua saya tuh begitu aja terus tuh gak berubah-berubah dari dulu. Benar ya istri saya nih emang cerewet terus gak bisa berubah-berubah. Padahal di dalam Yesus ketika orang itu lahir baru dia pasti bisa berubah. Amin. Itu hanya dusta yang ingin iblis katakan bahwa suami kamu gak akan bisa berubah. Bakal terus selingkuh terus. Bakal terus main belakang terus. Kalau kita bawa itu ke Tuhan dan kita melepaskan dusta itu. Kita gak percaya lagi. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Pasti ada perubahan dalam kehidupan. Perkawinan kita. Financial kita. Kebahagiaan kita. Amin. Kita akan baca dan kita akan belajar dari Elia Bapak Ibu. Kita buka dalam 1 Raja-Raja yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-4. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Belum semuanya 3, 2, 1. Memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Next. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya.
Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bapak Ibu, secara logika Elia baru saja menghabiskan, membunuh nabi-nabi Baal, nabi-nabi yang orang-orang yang jahat gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Satu ancaman dari Isabel aja membuat dia takut, membuat dia pengen mati, membuat dia pingin mengakhiri hidupnya. Dan pertanyaannya apa? Apakah sebenarnya Elia benar-benar kalah? Tidak. Tapi Elia memutuskan untuk percaya dengan dusta iblis. Dalam versi King James dikatakan, next boleh. And when he saw that, he arose. Ketika dia melihat ancaman itu Bapak Ibu, lalu dia membiarkan ketakutan itu membentuk realitanya. Kadang-kadang mungkin dalam sehari-hari kita mengambil keputusan yang salah karena takut, karena kita kurang percaya. Dan hari ini kalau itu ada dalam pikiran kita, yuk kita kembali lagi, apakah itu yang dikatakan Tuhan atau bukan? Apakah itu perkataan diri kita sendiri, emosi kita sendiri, atau overthinkingan kita sendiri? Dan Bapak Ibu, iblis kadang hanya cukup membuat kita salah melihat diri kita sendiri. Dia cuma pingin kita salah melihat situasi. Mungkin hari ini kita iblis pengen ngelihat kita kekurangan terus, kita gak punya uang terus. Dia cuma pengen kita melihatnya seperti itu. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan ingin anak-anaknya makmur, berkecukupan, dan bahkan memberkati banyak orang. Dia cuma pengen kita lihat hal yang salah dari diri kita. Mungkin kita ada failure dalam kehidupan kita yang iblis pengen cuma, tuh kan, bener kan, kamu not good enough, kamu gak worth it. Dia cuma pengen kita lihat hal yang salah dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya Injil Tuhan atau iman kita benar-benar harus otentik Bapak Ibu. Bukan berdasarkan pengalaman kita, bukan berdasarkan perasaan kita sesaat, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi hari ini pertanyaannya adalah how to be authentic. Next, bagaimana kita bisa menjadi otentik? Yang pertama, next. Yang pertama adalah selaraskan perasaan dengan firman Tuhan. Katakan bersama-sama, selaraskan perasaan dengan firman, bukan sebaliknya. Kadang-kadang kita suka ngerasa khawatir, kita suka ngerasa gak cukup, baru kita lihat firman Tuhan. Tapi harus dibalik Bapak Ibu, apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita, tentang keadaan kita, itu yang harus kita imani, itu yang harus kita lakukan, dan itu yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan perasaan kita bukan di firman Tuhan, bukan perasaan kita yang mengontrol diri kita, tapi firman Tuhan yang harus mengontrol hidup kita. Amin. Kadang-kadang yang pelayanan mungkin kita tadi malam capek, ataupun lagi ada masalah di keluarga sama anak pagi ini mungkin gak baik dan lain-lain. Tapi kalau hari ini kita memutuskan untuk datang hari ini, artinya kita mengalahkan perasaan kita dan kita mengedepankan komitmen kita. Bukan komitmen kita dengan gembala, komitmen kita dengan Tuhan. Amin. Dan itu yang harus dipegang. Dan bahkan saya belajar hal ini Bapak Ibu dari awal saya pelayanan. Karena ketua youth saya itu selalu bilang bahwa komitmen kita itu harus mengalahkan baper kita, mengalahkan perasaan kita. Dan itulah artinya kita adalah pelayan Tuhan yang dewasa. Bukan karena lagi galau, abis diputusin pacar, lagi gak ada duit, gak datang doa, gak datang cool, gak datang A, B, C, D. Kita lupa dengan komitmen kita. Komitmen kita sama Tuhan, melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, adalah ukur hidup kita dengan kebenaran, bukan perbandingan.
Katakan bersama-sama 3, 2, 1. Ukur kebenaran bukan perbandingan. Dunia ini sering banget mengukur diri kita dari pencapaian. Seberapa uang yang kita punya. Bahkan di TikTok umur 25 tahun sudah punya 1M gitu kan. Gimana caranya ya kan? Kalau bukan bapak ibunya udah kaya duluan gitu kan. Pewaris dia pasti, bukan perintis gitu kan. Dan Galatia yang ayat yang kedua, ayat yang 20a bilang apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Harus kita berhenti membandingkan diri dalam hidup kita dan mulai bertanya, apakah sebenarnya hidup saya sudah selaras belum sih sama Tuhan? Selaras belum sih sama apa yang Tuhan inginkan? Kalau kita sibuk dengan membandingkan diri kita, kita akan tidak mencapai tujuan kita, Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Adalah semakin hari semakin selaras dengan Tuhan. Kalau kita udah pusing dengan bandingin diri, kita nggak akan bisa tuh selaras dengan Tuhan. Karena yang kita pikirin cuma diri kita sendiri doang. Hari ini kembali lagi, apa yang kita lakukan udah selaras belum sih? Tuhan udah suka belum sih saya pelayanan dengan hati yang seperti ini? Tuhan sebenarnya suka gak sih, selaras gak sih dengan firman Tuhan? Ayo kita cek hari ini, bukan dengan oh dia diundang di sana, dia diundang di sana, dia lebih hebat. Akan capek Bapak Ibu hidup kita dengan membandingkan dengan orang lain. Tapi fokus aja, udah bener belum sih hidup saya dari Senin sampai Jumat di kantor? Udah bener belum sih di menghadapi bos? Udah bener belum sih menghadapi klien? Udah bener belum sih sesuai gak sih sama firman Tuhan? Udah itu aja fokusnya. Maka saya yakin berkat yang Tuhan sediakan buat kita gak akan pernah habis. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan hidup sendiri, tetap dalam persekutuan. Siapa di sini yang udah ikut komsel, ikut cool, ikut cell group? Angkat tangan. Gak ada. Mungkin di luar ada ya Pak Gembala ya. Jangan jauhi hidup kita dari persekutuan Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat yang kedua 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kuncinya apa sih Bapak Ibu? Supaya iman kita ada gesekan, ada dalam persekutuan untuk kita tetap otentik. Kalau kita terus menjauh dari persekutuan, menjauh dari ibadah, kita yang masuk dalam pikiran kita adalah dusta iblis itu. Kita gak dikasih makan iman kita gak dikasih makan roh kita kalau kita menjauhi. Makanya bagi anak muda jangan bilang, gak apa-apa gak ke gereja, Tuhan tahu hati saya. Gak apa-apa gak ikut komsel, gak apa-apa gak ikut doa, gak apa-apa Tuhan tahu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita menjauhi, bukan Tuhan yang semakin dekat, tapi dusta iblis yang semakin dekat sama kita. Karena apa? Tidak ada pergesekan, tidak ada sesuatu yang diberikan, roh kita dikasih makan dalam persekutuan-persekutuan. Akhirnya yang menang adalah dusta iblis. Yuk tetap setia, tetap mau dinasehatin. Bagi jemaat, pelayan Tuhan, tetap mau dinasehatin. Supaya apa? Iman kita semakin baik lagi, semakin selaras lagi. Jangan anti sama kritik Bapak Ibu. Karena itu orang yang mengkritik pasti bisa melihat lebih jauh daripada kita. Kita harus lihat juga siapa yang mengkritik kita. Apakah gembala, apakah emang orang yang irinya aja. Kita pasti punya sense itu. Tapi kalau itu untuk kebaikan kita, jangan langsung baper. Jangan langsung pindah gereja. Jangan langsung gak mau pelayanan. Kemanapun kita pergi, kita gak akan bisa tertanam kalau seperti itu Bapak Ibu. Dan menjadi pengkhotbah gitu ya, bahkan di gereja sendiri saya gitu ya. Banyak yang mengkritik, saya bilang bener juga ya. Oh iya ya, makasih ya Om Tante gitu ya. Karena saya tahu saya terbatas dan saya tahu saya dari nol gak bisa apa-apa gitu ya. Dan saya yakin orang-orang yang mengkritik adalah orang-orang yang pingin saya lebih baik lagi. Tergantung sikap hati kita aja gimana. Kalau sikap hati kita keji, maksudnya bukan keji, kalau sikap hati kita salah, pasti akan terus baper kemanapun. Bapak Ibu pindah gereja pun pasti begitu. Gak semua orang pasti melakukan hal itu. Tergantung sikap hati saja hari ini seperti apa kita. Yang keempat adalah kembali ke firman Tuhan setiap hari. Jangan lewatkan Bapak Ibu firman Tuhan. Jangan lewatkan membaca Alkitab. Saya setiap hari pakai KRL, saya baca Alkitab di firman di KRL, dan bukan jadinya cuma satu pasal aja karena saya merasa kayak
seru nih gitu ya. Terus sampai di KRL saya bisa baca 10 sampai 15 pasal. Dan kenapa? Karena haus dengan firman Tuhan, haus dengan keseruan yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Kita harus punya kerinduan itu Bapak Ibu. Kita harus punya sense itu, kita harus punya keinginan itu untuk kita terus dalam Injil, dalam firman Tuhan setiap hari. Amin. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, baca firman setiap hari. Dan karena apa? Saya sangat merasakan manfaatnya gitu ya, ketika saya bekerja, ketika saya pelayanan, ketika saya melakukan kehidupan saya sehari-hari. Firman Tuhan tuh yang guide hidup saya. Ketika hari lagi gak baik gitu ya, klien lagi banyak pengennya dan saya mungkin melakukan sesuatu, kalau saya merasa hari itu gak baca Alkitab, saya udah ngerasa kenapa ya gitu, maksudnya apakah respon kita pasti akan beda Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab dan tidak. Kalau kita baca firman Tuhan, melekat sama Tuhan, ada damai sejahtera. Maupun orang lagi nyebelin, suami atau istri lagi nyebelin, klien lagi nyebelin, tapi ada damai sejahtera. Itulah yang melingkupi kita, itulah yang menyelamatkan kita dari keputusan-keputusan yang salah. Amin Bapak Ibu. Aku undang kakak musik untuk bangkit ke depan. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya lagi gak mencari orang-orang yang sempurna, tapi Dia cuma pingin iman kita setiap hari itu semakin otentik. Amin. Banyak sekarang di sosial media juga banyak message-message yang pingin didengar aja, tapi kebenarannya belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga harus cross check Bapak Ibu. Gak bisa kita mengiyakan semua, melihat semua dan mempercayai semua. Kita harus punya filter pribadi, filter firman Tuhan. Dan seperti yang tadi pertama saya bilang, bahwa kebenaran aja sekarang bisa jadi palsu. So hati-hati dengan hal itu, hati-hati dengan apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Amin. Siapa yang berkati hari ini? Mari kita tundukkan kepala kita. Kepala kita. Hanya Kau Yesus kuatku, oh ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, oh harapanku di dalam-Mu. Kau Yesus kuatku, oh ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh
hari-hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan Yesus dekat dengan-Mu Tuhan. Kami lebih lagi mau menyelaraskan hidup kami Tuhan dengan apa yang Engkau mau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ketika dusta iblis itu sedang dilemparkan kepada kami Tuhan, Tuhan kami mau Tuhan, yang kami percaya, yang kami mau renungkan bukan apa yang iblis katakan, tapi apa yang firman Tuhan katakan terhadap hidup kami, terhadap diri kami, terhadap situasi kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan rasanya berat Tuhan, rasanya seperti jauh dari apa yang kami inginkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, iman kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau selaraskan hidup kami, selaraskan iman kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus. Kau yang cukupkan Tuhan setiap keperluan kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan jawaban Tuhan Yesus terhadap doa-doa kami Bapa. Hari ini Tuhan, iman kami Tuhan Yesus biar lebih lagi Tuhan berakar kepada Engkau dan original dan otentik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang telah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Mari sama-sama kita mentundukkan kepala sekali lagi. Kita akan berdoa buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat siang hari ini, buat hadirat Tuhan, buat firman yang kami boleh terima pada siang hari ini Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber segalanya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bila setiap firman yang kami terima Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuahnya untuk guna kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan beri persembahan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mengembalikan persepuluhan Tuhan. Bila setiap persembahan yang kami beri Tuhan boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil memberi kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 22 Februari 2026, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Paul Tuanakota. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Woman of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 20 Februari 2026 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Aksa Tower lantai 20. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. With all my life I will surrender. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. No longer I am chained because of Jesus. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Terima kasih kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh harapanku di dalam-Mu,
hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami beribadah di tempat ini, di tempat yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat satu tempat yang baru yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan berikan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau Allah yang telah memberikan tempat ini juga, Engkau ya Allah juga yang memberikan kepada kami ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini ya Tuhan, untuk memenuhi setiap bangku-bangku yang ada ya Tuhan. Dan biar setiap yang hadir di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, boleh mengalami pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tempat ini Tuhan terus Tuhan, dan penyembahan yang kami boleh naikkan Tuhan, itu sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu juga Tuhan, yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Kesia Solihin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan, untuk kami terus memiliki iman yang otentik Tuhan, iman yang murni, iman yang terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Evangelis Kesia Solihin Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, biar pengurapan yang baru Tuhan selalu turun Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun Tuhan hamba-Mu Tuhan Engkau utus Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada tanda-tanda heran dan ajaib, ada kuasa Tuhan bekerja ya Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang dilayani, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan, boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati Tuhan, apapun yang dikerjakan dengan tangan yang Kau buat berhasil. Berkati keluarganya Tuhan, semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Engkau menuntun Tuhan di dalam pengembalaan GBI Gatot Subroto ini Tuhan. Demikian juga yang berdoa juga buat Gembala CK9 Bapak Sony Waplau Tuhan, dan Ibu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, Engkau memberkati di dalam pengembalaan. Apapun yang dikerjakan, usaha habis pekerjaan Kau buat berhasil. Dimanapun hamba-Mu juga melayani Tuhan, Engkau Allah yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Iwan dan juga Ibu Pendeta Ola ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Terus Tuhan Kau menuntun memimpin Tuhan di dalam mengembalakan gereja ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu besar atas gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan juga Ibu Ola ya Tuhan, yang saat ini melayani di tempat lain. Kau juga menyertai dan kasih kuasa Tuhan terus bekerja Tuhan. Berkati juga apa yang dikerjakan oleh keluarga ini Tuhan, Engkau buat semua menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat umat-Mu ya Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati juga hari-hari ini juga. Biar apapun yang mereka alami, Engkau Allah yang terus hadir Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, kesembuhan terjadi oleh bilu-bilu Yesus. Umat-Mu yang sakit disembuhkan. Terima kasih. Yang mengalami beban berat juga, Engkau Allah yang memberikan kelegaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membawa juga ke umat-Mu ya Tuhan, terus di dalam terobosan demi terobosan Tuhan. Karena kami percaya 2026 juga ya Tuhan, umat-Mu gereja ini juga akan Tuhan bawa terus naik dan tidak turun. Apa yang dikerjakan Kau Allah yang membuat semua menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Aksa Tower dan Kuningan City ya Tuhan. Kau memberkati juga Pak Kris Tuhan dan keluarganya ya Tuhan. Biar Tuhan Kau menuntun dia dalam memimpin daripada Kuningan City dan Aksa Tower Tuhan. Berkati apa yang dikerjakannya, berkati keluarganya, kesehatan yang Kau berkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan siang ini Tuhan, kami mau lepaskan berkat atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami lepaskan berkat atas bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat keamanan, ketentraman. Kami lepaskan berkat damai sejahtera atas bangsa ini ya Tuhan. Berkat kemakmuran atas bangsa ini juga ya Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Gibran sebagai wakil dan seluruh jajarannya Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam mereka memimpin bangsa ini, di dalam setiap keputusan, di dalam setiap kebijakan. Biar Engkau Allah hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kalau yang juga besok akan merayakan juga Imlek Tuhan, biar Tuhan Kau memberkati dengan penuh sukacita Tuhan. Biar ada keamanan, ketentraman juga ya Tuhan. Biar juga Tuhan boleh juga umat-Mu biar setiap anak-anak-Mu juga yang mungkin merayakan Imlek juga diberkati dengan penuh sukacita. Juga yang lusa juga akan memulai untuk puasa Tuhan. Biar Tuhan di tengah-tengah bulan puasa mereka boleh juga Tuhan diberkati Tuhan. Boleh juga terlebih Tuhan mengalami lawatan zaman Tuhan. Dan Engkau boleh menampakkan kepada mereka untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan kembali. Engkau menyertai kami, tibakan di rumah kami, dan sebelumnya kami akan menerima berkat daripada-Mu.
Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Fungsi Facai bagi kalian yang kyonghi ya. Soalnya minggu depan kan udah kyonghi. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.